Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tidak dapat lari. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan badan, pikiran, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Kata-kata penghormatan saya kepada Bapak Kecik beserta staf-stafnya, dan kata-kata penghormatan saya kepada Dewan Juri dan Protokol, dan yang saya sayangi teman-teman saya seperjuangan dan hadirin wal hadirat yang sudah hadir pada acara malam ini. Pada kesempatan malam ini, izinkanlah saya membawa pidato yang berjudul Generasi Qur'ani. Hadirin wal hadirat yang mulia, di era milenial ini, para pemuda-pemudi sebagai penerus bangsa harus bisa menjadi generasi yang kuat dan hebat. Dengan realita perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta industri yang begitu canggih telah membuat tantangan hidup semakin berat. Di tengah semakin mengguritanya informasi sosial media yang serba canggih, kita harus pandai-pandai menyaring, memilah, dan memilih, seperti handphone, internet, dan sebagainya. Semua kecanggihan teknologi ini dapat kita manfaatkan kepada hal-hal yang positif. Jangan sampai menyalahgunakan kepada hal-hal yang negatif. Seperti dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya, tunjukilah kepada kami jalan yang benar. Dari ayat tersebut, kita memohon kepada Allah agar selalu diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Jangan sampai terjerumus kepada jalan yang sesat. Sahabat-sahabatku seperjuangan, perjuangan kita hari ini bukan lagi dengan mengangkat pedang atau senjata seperti para pahlawan kita terdahulu. Akan tetapi sebaliknya, sebagai generasi penerus, kita harus berusaha semaksimal mungkin demi terwujudnya generasi yang kuat, berakhlak hebat, berilmu pengetahuan yang lengkap. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjadi generasi Qur'ani. Lantas pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan generasi Qur'ani itu? Generasi Qur'ani adalah generasi yang mempelajari Al-Quran, baik dari segi bacaannya, memahami maknanya, mengamalkannya, dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Al-Quran bukan hanya berperan sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran bukan hanya berperan sebagai bacaan dan pajangan. Akan tetapi Al-Quran juga berperan sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. Mulai kita dari bayi sampai yang lahat.
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fiikum amraini lan tadillu abada. Ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnat rasulih. Yang artinya, telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis di atas kita dapat memahami bahwa Rasulullah tidak mewariskan kepada kita selain Al-Quran dan sunnahnya. Rasulullah tidak mewariskan kepada kita harta, tahta, apalagi permata. Hanya Al-Quran dan sunnah yang beliau tinggalkan kepada kita, yang apabila kalau kita berpedoman kepada keduanya, insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah, insya Allah, insya Allah kita bisa menjawab tantangan dan rintangan di era globalisasi ini, yaitu dengan menjadi generasi Quran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, menjadi generasi Quran itu memang tidaklah mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Akan tetapi membutuhkan proses yang kontinu, membutuhkan perhatian dan kerjasama dari semua pihak. Partisipasi orang tua di rumah, guru di ngaji dan di sekolah, dan lingkungan yang sehat turut menjadi faktor utama demi terciptanya generasi Qurani. Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak usia dini berkelanjutan sampai remaja dan dewasa harus terus digalakkan. Membumingkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengambil mutiara kandungan di dalamnya untuk diimplementasikan dalam bersosialisasi di tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari pidato di atas kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, untuk mewujudkan generasi Qurani, marilah bersama-sama kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah serta berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang kedua, marilah kita berpacu dengan ilmu pengetahuan dan menjadikan Al-Quran sebagai rambu-rambu kehidupan. Semoga Allah meridai niat dan cita-cita kita dalam meraih prestasi menjadi generasi Qurani. Amin amin ya rabbal alamin. Cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelumnya saya akhiri dengan sebuah pantun. Lemah-lemah si kuda tanah, lebih lemah si kuda rusa. Ulan matang cut akai go punau, golong dan muah bak pekah apa. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam poti. Kalau ada kata yang salah, jangan dilapor sama Pak Polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Adapun peserta yang barusan turun dari mimbar yang memegang nomor undian 01 atas nama Muhammad Ali dengan judul Generasi Qurani, utusan dari Dusun Lampuh Banda. Ya, bantut ini kita dah tahu lah selingan jero. Hah? Peserta atau kita peserta lah yang kena selingan jero.